Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alataka Rahab dengan NIM 2114030040. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Sejarah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen kami yaitu Bu Eci Sriwahyuni MPD. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh manajemen neoklasik dengan pemikirannya, yaitu Hugo Münsterberg. Siapakah Hugo Münsterberg? Hugo Münsterberg adalah seorang psikologi Jerman Amerika. Dia lahir pada 1 Juni 1863. Hugo Münsterberg adalah salah satu pionir dalam psikologi terapan memperluas penelitian dan teorinya ke bidang industri, organisasi, hukum, medis, klinis, pendidikan, dan bisnis. Münsterberg mengalami kekacauan besar dengan pecahnya Perang Dunia Pertama, terpecah antara kesetiaannya kepada Amerika Serikat dan tanah airnya. Ia sering membela tindakan Jerman sehingga menimbulkan reaksi yang sangat kontras. Pada tahun 1887, Münsterberg menerima posisi sebagai guru privat dan dosen di Universitas Freiburg. Selama ini ia menerbitkan buku berjudul Activity of the Will. Buku tersebut dikritik oleh Hunan dan psikolog Edward T. Schener yang menulis Dr. Münsterberg memiliki bakat fatal dalam menulis dengan mudah. Fatal terutama dalam sains, di mana akurasi adalah satu-satunya hal yang paling dibutuhkan. Namun, tidak semua tanggapan terhadap buku Münsterberg bersifat negatif. Psikolog Amerika William James sangat terkesan dengan ide-idenya, terutama karena ide-ide tersebut mendukung teori emosi James sendiri. Ia memiliki banyak prestasi profesional seperti terpilih sebagai Presiden American Psychological Association dan American Philosophical Association. Dia juga bertugas di American Academy of Art and Science dan menjadi profesor pertukaran di Universitas Berlin. Konsep pemikiran Hugo Münsterberg. Hugo Münsterberg adalah seorang psikologi Jerman yang memainkan peran penting dalam bidang psikologi terapan dan eksperimental. Dia terkenal karena menyelidiki aplikasi psikologi dalam bidang industri, hukum, dan pengamatan saksi nyata. Konsep utamanya termasuk psikologi industri, psikologi forensik, dan kontribusinya terhadap psikologi eksperimental yang menekankan pada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hugo Münsterberg dikenal karena kontribusinya pada beberapa bidang psikologi. Dia memperkenalkan konsep psikologi industri yang mengeksplorasi bagaimana psikologi bisa ditetapkan dalam pengaturan industri untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Münsterberg juga berfokus pada psikologi forensik, mempelajari saksi mata dan kesaksian, dan bagaimana psikologi dapat membantu dalam sistem hukum. Pemikirannya tentang hubungan antara individu dan lingkungan eksternal juga menjadi perhatian utama dalam psikologi eksperimentalnya. Apa saja konsep dan dasar teori manajemen Hugo Münsterberg? Teori Hugo Münsterberg yang mana dalam teori manajemennya mengatakan ada 3 cara untuk sebuah perusahaan dapat berproduktif lebih baik lagi. Antara lain, yang pertama, menempatkan seseorang sesuai dengan passionnya. Setiap orang mempunyai passionnya masing-masing. Mereka akan tertarik, bahkan akan rela melakukan hal yang mereka suka dengan tanpa batas waktu. Oleh karenanya, poin ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk bisa menempatkan seseorang pada bidang yang mereka sukai. Yang kedua, menciptakan pekerjaan yang menyenangkan. Maksudnya adalah pekerjaan tersebut membuat para karyawan tidak mengeluh dan sebagainya. Hal ini kembali pada poin awal. Dengan sebab pekerjaan yang mereka kerjakan adalah hal atau bidang yang mereka sukai. Jadi, mereka akan lebih nyaman untuk melakukan berbagai pekerjaan atau bidang yang ada kaitannya dengan passion mereka. Yang ketiga, memberikan pengaruh positif kepada karyawan.
Salah satunya dengan memberikan positif efek, dengan cara memberikan apresiasi kepada karyawan-karyawan ketika mereka mendapatkan achieve tertentu dalam bidang yang mereka geluti di perusahaan tersebut. Atau kita dapat memberikan motivasi ketika mereka sedang mengalami struggling, yang mana hal tersebut juga berpengaruh terhadap produktivitasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari video tersebut kita dapat mengambil pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.